Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini sehat selalu, tidak ada yang sakit atau yang berhalangan. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Namun sebelum kita anak-anak mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, meskipun singkat, tapi anak-anak bisa memahami dan ilmunya dapat bermanfaat. Gitu. Baik, saya lanjut. Anak-anak kemarin sudah sedikit mempraktekkan atau mempelajari tentang denah rumah kalian, samping kanan, samping kiri, belakang, depan, itu rumah siapa saja di lingkungan masing-masing. Nah, di sini ada denah, di contoh di halaman 14 ini ada denah, ada rumah, terus ada bangunan musola juga, terus ada toko, ada pos kampling. Nah, ini cara membacanya adalah, saya contohkan, yang sebelah kanan, misalkan ini rumah Rama. Rumah Rama ini adalah rumah paling sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya itu rumah Ayu. Kemudian sebelah kanan lagi ini rumah Siti. Kemudian ini sebelah kanan lagi rumah Adi. Paling kanan itu rumah Budi. Jadi ini bisa saja rumah Ayu itu ada di sebelah kanan rumah Rama, atau rumah Ayu ada di sebelah kiri rumah Siti. Kenapa kok gitu? Ini kan rumah Rama. Rumah Rama itu paling kanan lah. Kemudian tempatnya ada di sebelah kanannya rumah Rama, makanya ada di sebelah kanan. Kalau memakai acuan rumah Siti, maka karena rumah Siti ini ada di sebelah kanannya rumah Ayu, maka rumah Ayu ada di sebelah kiri rumah Siti. Kemudian di depan rumah Siti itu ada musola. Loh. Terus ada lagi di depan rumah Ayu ada toko. Di depan rumah Rama ada pos kampling. Kemudian di depan rumah Adi ini ada rumah kayu. Kemudian di depan rumah Budi ada posyandu. Nah, meskipun ini terhalang jalan karena posisinya di sini dibuat lurus, maka pas di depannya masing-masing ini ada bangunan lain selain rumah. Ini ada posyandu, rumah kayu, ada musola, ada toko, ada pos kampling, gitu. Jadi pedoman kanan kiri itu kalian harus paham biar nggak bingung. Misalkan ada pertanyaan, di depan musola ada rumah siapa? Nah, depannya kan ini loh. Ini rumah Siti. Misalkan lagi di depan pos kampling, ini rumahnya siapa? Rumahnya Rama, gitu. Kalau misalkan ini depan, tapi kalau di belakang ya sama saja. Misalkan ini tempatnya di belakang, kan yang penting ini lurusnya. Yang depan mana, yang belakang mana tergantung nanti keterangan lebih lanjutnya. Berdasarkan denah di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita bahas bersama-sama.
Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah siapa? Rumah Ayu mana? Ini. Di samping kanan rumah Ayu berarti adalah rumah Siti. Berarti di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Kemudian di samping kiri musola. Nah, musolanya mana ini? Di samping kiri berarti ada toko. Di samping kiri musola berarti ada toko. Kemudian di samping kiri rumah Siti adalah rumah siapa? Samping kiri. Nah, ini berarti rumah Ayu. Kemudian di samping kanan rumah Adi ada mana Adi? Nah, ini Adi, berarti ada rumah Budi. Kemudian yang terakhir di depan rumah Bayu adalah rumah mana? Rumahnya Bayu. Maaf, ini bukan rumah kayu, rumah Bayu. Di depan rumah Bayu berarti ada rumah Adi. Kemudian di depan Posyandu adalah rumahnya Budi. Kemudian di samping kanan toko, samping kanan itu berarti ada samping kanan toko. Nah, ini ada musola. Kemudian di depan rumah Rama, mana rumah Rama? Nah, ini di depan rumah Rama ini ada pos kampling. Selanjutnya di depan toko adalah rumah siapa tadi? Rumah Ayu. Tuh, di depan toko ini adalah rumah Ayu. Yang terakhir di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Nah, ini rumah Adi, samping kirinya ini. Berarti ini ada samping kirinya adalah rumah Siti. Itu ya. Jadi semua dibolak-balik, yang sebelah kanan sebelah kiri tergantung mana yang jadi acuannya tadi. Disuruh melengkapi peta yang kosong di bawah ini, yaitu ini yang dijadikan acuan adalah rumah Siti. Rumah Siti tadi sebelah kanannya itu ada rumah Adi, kemudian di sebelah kirinya adalah rumah Ayu. Di depan Siti itu ada bangunan musola. Gitu. Nah, ini berdasarkan gambar di atas lengkapilah tabel berikut. Nah, ini tugas kalian ya. Tadi sudah dibahas bersama-sama yang pertanyaan ini, kemudian yang tabel ini juga. Nah, yang tabel ini berdasarkan gambar di atas lengkapilah tabel berikut. Rumah Siti yang jadi pedoman ini, rumah Siti, rumah Ayu, rumah Adi, rumah Bayu, musola, toko. Yang ditanyakan sebelah kanannya itu ada rumah siapa atau bangunan apa, sebelah kirinya, kemudian di depannya ini ada bangunan apa gitu. Nah, tadi sudah jelas. Jadi saya harap kamu mengisi ini tidak ada yang bingung, karena ini sangat mudah. Depan, belakang, depan, kanan, kiri. Kemudian
Tugas kedua, kamu mengamati gambar. Mengamati gambar ini gambar pertama, terus gambar kedua. Ini adalah gambarnya keluarganya Siti. Nah, dimana Siti itu tinggal bersama ayah dan ibu, dan Ali adalah adik Siti. Gambar itu kamu tugasnya adalah menjawab tugas Siti terhadap adik di rumah, dijawab secara lisan, jadi bukan tulisan. Tugas Siti terhadap adik di rumah berdasarkan gambar ini mestinya. Kemudian tugas Siti terhadap orang tua di rumah, nah kan ini sesuai gambar. Terserah kamu mau berkomentar apa, bebas. Yang penting kamu harus berkomentar. Dari tugas pertama tadi, tugas kedua ini, itu. Ini adalah bebas berkomentar atau bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan apa yang kamu amati di gambar tersebut. Itu ya. Setelah kamu menjawab pertanyaan ini secara lisan, bagaimana sikap kamu dengan anggota keluarga yang berlainan jenis? Ini sikap kamu sendiri ya. Berarti ini terusannya di tugas yang mengamati gambar ini. Setelah kamu menjawab gambar, kemudian ada pertanyaannya gini, bagaimana sikap kamu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis? Misalkan kamu di rumah itu punya saudara atau sepupu, cowok atau cewek, yang penting tidak sama jenis dengan kamu, bagaimana sikap kamu terhadap mereka? Gitu. Cuma itu saja. Untuk hari ini saya kira cukup. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.